Manusia itu termasuk makhluk yang paling aneh di alam semesta ini. Kenapa? Yang pertama, mereka ingin kebebasan, ingin mandiri, ingin bisa memenuhi sepenuhnya hidupnya. Tapi dalam sejarah kemudian dia mendapat banyak kebebasan. Sebagai efeknya terus mereka tersekat-sekat. Akhirnya kebebasan jadi beban. Kenapa? Kebebasan menjauhkan mereka dari yang lain. Dan terus disimpulkan kebebasan ternyata berhubungan dengan kesepian. Semakin kita bebas, semakin sepi. Kita kan sejak kecil diminta untuk hidup mandiri. Ternyata hidup mandiri itu menyakitkan secara mental. Coba kita cek. Kita awalnya selalu didampingi oleh ibu kita. Ini sejak kecil ya. Ibu kita juga berusaha agar kita mandiri tanpa bantuan ibu kita. Begitu kita mandiri, ya kita terpisah dari ibu kita. Terpisah dari ibu kita kan pahit, menyakitkan. Di kita ya sakit, di ibu kita ya sakit. Ayo, tidak hanya ibu, orang tua semua begitu. Orang tua harus menyekolahkan anaknya, naruh anaknya di pondok dan lain sebagainya. Diasramakan dan lain sebagainya. Yang intinya dijauhkan dari orang tuanya. Ini kan momen menyakitkan. Tapi demi dia bisa mandiri. Begitu dia mandiri beneran, ya memang benar-benar terpisah dari orang tuanya. Karena dia tidak butuh lagi orang tuanya. Mungkin kalian sering ya ditelepon orang tuamu. Kamunya sendiri malas nelpon sih. Orang tuamu yang nelpon yang kangen. Dan kamu merasa tidak terlalu butuh selain kiriman uangnya. Jadi saya yakin kamu nelpon duluan ya kalau duitmu habis kan itu. Sisanya kamu bisa ngurusi hidupmu sendiri sekarang. Makanya kamu tidak banyak nelpon sekarang. Jadi momen ketika kita semakin mandiri adalah momen kita semakin jauh dari orang lain, semakin kesepian. Inilah hubungannya kebebasan dan kesepian. Ini salah satu bebannya kebebasan. Jadi kalau di bukunya Erich Fromm itu ada The Burden of Freedom. Beban dari kebebasan itu ya antara lain kesepian. Yang kedua, beban dari kebebasan adalah kecemasan. Jadi selain cemas bahwa kita nanti sendirian, juga cemas karena begitu kita bebas, kita harus membuat pilihan sendiri, menentukan sendiri, menjalani sendiri, dan bertanggung jawab sendiri. Ini membuat kita, wah iya ya, kalau saya yang memutuskan sendiri, seandainya meleset, ya saya tanggung jawab sendiri. Karena saya milih sendiri, nanti males-malesan orang akan marah padaku. Bisa ndak ya saya? Kalau kalian dipaksa orang untuk milih, bukan pilihanmu, terpaksa menjalani, seandainya ada apa-apa, kamu mudah lempar tanggung jawabnya. Oh itu kemarin bukan pilihan saya, bapak itu loh maksa jurusan filsafat. Saya ndak pingin, misalnya. Terpaksa saya ambil jurusan filsafat. Kalau kamu gagal, orang tidak akan menyalahkanmu. Kamu bisa lempar tanggung jawab itu. Ya kemarin dipaksa sih. Ya kan? Tapi kalau itu pilihanmu sendiri, wong kamu bebas, mandiri, kamu milih sendiri, di situ ada resiko kamu harus bertanggung jawab atas semua keputusan. Dan ini mencemaskan. Kamu jadi khawatir. Keliru ndak ya? Bisa ndak ya saya? Mampu ndak ya saya? Karena pilihanmu sendiri.
Ini beban kebebasan yang kedua. Inilah mengapa nanti terus banyak orang yang lebih milih lari saja dari kebebasan. Ternyata kebebasan itu pahit. Itu yang kalian kejar-kejar selama ini ternyata ada efeknya. Efeknya apa? Kesepian dan kecemasan. Ini secara psikologi ya. Jangan kesusu dicimpulkan. Wah, kalau dulu kita rugi ya Pak, merdeka jadi bebas kita. Harusnya enggak itu. Maknanya tidak ke sana. Jadi ini makna psikologisnya. Nah, ada beban ini ya. Problemnya sebenarnya kalau begitu kita jangan bebas, bukan. Kata Erich Fromm. Jadi arahnya ke sini nanti. Yang pertama, banyak orang memang terus lari dari kebebasan. Ini yang dikritik oleh Erich Fromm. Jadi kecemasan tadi, kesepian tadi, terus membuat orang lari dari kebebasan. Seperti apa sih caranya orang lari dari kebebasan itu? Menurut Erich Fromm, secara umum orang lari dari kebebasan mengambil 3 rute. Yang pertama, otoritarianisme. Yang kedua, destructiveness. Dan yang ketiga, conformity. Jadi karena tadi kebebasan dirasakan sebagai beban, terus orang mencari pelarian biar beban yang berat tadi tidak ditanggung. Dalam diri kita ada kegelisahan eksistensial. Apa kegelisahan eksistensial itu? Saat kita terpisah dari orang lain atau terpisah dari lingkungan kita atau terpisah dari alam kita, itu kita pasti gelisah. Momen jauh, momen perpisahan, momen LDR-an, kalian yang ngerti ya. Itu kan momen yang pahit. Apa ada kamu yang seneng-seneng dalam perpisahan? Kan enggak. Jadi kamu gelisah saat mengalami perpisahan sendiri itu tidak enak dalam perspektif ini. Jadi kamu ingin kalau kamu pas sedih ada orang lain untuk berbagi, kalau kamu pas seneng ada orang lain yang ikut merayakan dan menyelamati kamu. Jadi ini salah satu kondisi eksistensial yang sering menggelisahkan kita. Sementara di sisi yang lain kita jadi manusia ingin mandiri. Ingin tidak terikat oleh orang lain. Ingin aku bisa menyelesaikan semua masalahku sendiri. Kan kita ingin begitu. Di sisi lain kalau jauh dari orang lain kita merasa kesepian. Ada enggak di sini? Kalau pas lagi suntuk, obatnya ya keluar nyari temen, ngobrol, guyon-guyon, seneng-seneng, terus kita ceria lagi. Kalau stuck saja di kamar atau di rumah, ya kita rasanya suntuk, puyeng. Dosen di WA nggak balas-balas, skripsi nggak selesai-selesai. Ini kan kamu stuck di situ. Padahal itu asik kamu sendiri. Tapi kan terus kamu keluar, nyari temen, ngobrol, ngalor ngidul nggak jelas, tapi terus kamu gembira ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi momen perpisahan, momen jauh dari orang lain itu menyakitkan. Termasuk jauh dengan lingkungan, jauh dengan alam. Sementara hidup ini mengajarkan kita secara ideal untuk mandiri. Manusia itu semakin modern, semakin maju, semakin tersekat-sekat. Semakin terisolasi. Zaman dulu orang guyub, sekarang mungkin jarang ya. Jadi kampung saya dulu waktu kecil, kalau ada padang bulan tanggal 14, 15 itu nongkrong di luar semua ngobrol. Yang anak-anak main, guyub rukun. Tapi situasi hari ini tidak ada.
Yang semacam itu, kalian di kamarmu sendiri-sendiri dengan gadgetmu masing-masing. Kita semakin tersekat-sekat. Kemudian kita juga tambah pinter. Apa saja bisa kita penuhi kebutuhan kita tanpa bantuan orang lain. Sekarang mesin apa saja banyak. Di segala sesuatunya otomatis. Wong sekarang kamu di kamar mandi saja, kalau mau setelah buang air, setelah apa, itu ya sekarang otomatis semua, kamu tidak perlu ngapa-ngapain, sudah dibersihkan oleh mesinnya. Apa saja sekarang otomatis, jadi kamu mandiri, tidak perlu bantuan orang lain. Padahal tadi jauh dari orang lain, tersekat dari orang lain, itu menggelisahkan. Kamu pingin bebas, merdeka, tapi begitu kamu bebas beneran, tidak nyambung dengan banyak orang lain, kamu bisa melakukan apa saja, pada akhirnya kamu akan kesepian. Tambah mandiri kan tambah tidak perlu bantuan orang lain. Tambah tidak perlu bantuan orang lain, ya kamu sebenarnya tambah bebas, mau apa saja. Tapi ada efek lain, yaitu kamu jadi kesepian. Apalagi gaya hidup hari ini, kita tambah egois, tambah individualis. Orang hidup di kamarnya masing-masing, apartemennya masing-masing, kosnya masing-masing. Tidak keluar-keluar. Kalau dulu masih mending keluar nyari makan, sekarang tinggal ngeklik, GoFood sudah datang. Jadi itu situasi hari ini yang membuat orang gelisah. Diam-diam dia kemudian ingin nyari temen lah. Kalau dulu di Sartre kan, manusia itu neraka bagiku karena ada orang lain aku tidak bebas. Tapi sekarang karena kamu gelisah, kamu nyari teman. Itu kan sama saja nyari neraka. Kalau versinya Sartre kan, manusia orang lain itu neraka. Berarti kamu nyari teman, nyari orang lain untuk dekat, untuk bergaul. Yang karena hadirnya orang lain itu kamu jadi tidak bebas, sebebas waktu kamu sendiri. Itu kan ya nama lainnya kamu kayak cari neraka. Tapi gimana lagi, tuntutan jiwamu begitu. Inilah nanti yang disebut orang lari dari kebebasannya. Karena dia tidak bisa hidup sendiri. Nah, dari situ nanti kegelisahan, kesepian tadi membuat orang setidaknya melakukan dua strategi, kata Erich Fromm. Ada strategi yang sehat, ada strategi yang tidak sehat. Strategi yang sehat itu ya cinta, kerjasama, makanya beliau nulis The Art of Loving. Ada strategi yang tidak sehat, yaitu lari dari kebebasan tadi. Kita menggadaikan kebebasan kita. Nah, malam hari ini kita tema lari dari kebebasan, berarti tema banyak orang yang secara tidak sehat menggadaikan kebebasannya demi kegelisahan eksistensial bahwa dia merasa kesepian karena jauh dengan orang lain. Jadi ada di ranah kedua. Oke, manusia itu secara eksistensial, kita sebut saja eksistensial itu ketika dia menjalani hidupnya sesuai yang dia inginkan, itu sering ketemu dikotomi-dikotomi. Yang dikotomi ini sering menggelisahkan, harus dicari solusinya. Karena kelihatannya kok sama-sama benar dan tabrakan. Ya namanya dikotomi kan saling berlawanan sebenarnya. Dikotomi pertama yaitu tabrakan situasi antara hidup dan mati. Kita itu ingin menseriusi hidup, menikmati hidup dan lain sebagainya, tapi kita juga sadar bahwa nanti saya akan mati. Sementara
Masa saya sudah secapek itu kerja, secapek itu melakukan ini itu, membangun kepribadian lah, menata hidup dan lain sebagainya. Kok yang dilala akhirnya mati. Ini kan menggelisahkan. Kegelisahan bahwa saya berakhir mati itu membuat manusia galau secara eksistensial. Gimana kemudian caranya saya tetap bisa tahan lama? Kemudian ada banyak jalan dilakukan untuk mengatasi kesadaran bahwa saya akan mati. Yo, antara lain termasuk muncul banyak sekali konsep-konsep termasuk dalam agama-agama yang menegaskan bahwa tidak usah takut karena mati bukan akhir. Nanti masih ada hidup sesudah mati. Ini juga nanti jadi dikotomi lagi. Kadang-kadang keyakinan bahwa sesudah mati nanti masih ada to be continued-nya, bukan final, juga membuat kita terus tidak terlalu serius dengan hidup ini. Itu yang banyak dikritik kemarin kan oleh Nietzsche dan kawan-kawan, oleh Karl Marx, bahwa terus kita jadi lemah, kita jadi, enggak apa-apa saya kalah di dunia, nanti di akhirat baru saya sukses. Tidak apa-apa kita dijajah, kita ditindas orang. Wong dunia ini tidak akhir segalanya. Kita jadi pasif, kita jadi malas. Jadi ini yang oleh Erich Fromm disebut ada dikotomi-dikotomi yang membingungkan kita. Terus kita, ya terus gimana ya Pak enaknya? Itu yang disebut dikotomi tadi. Ya jangan tanya saya, ya kamu pikir sendiri. Ya setiap orang punya jawaban versi masing-masing. Makanya ada orang yang memaknai ini terus saya harus hidup sepenuhnya, menikmati, berkarya, kreatif sebelum kematian itu datang. Sehingga orang masih mengingat saya. Tapi ada juga yang memaknai hidup, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu serius, karena hidup ini hanya ilusi yang sejati nanti setelah mati. Macam-macam makna diberikan. Nah, oke, ini dikotomi pertama. Disebut dikotomi ya, karena mungkin kayak tadi, ada pertentangan-pertentangan dan kita tidak tahu. Solusi idealnya seperti apa, masing-masing orang dengan aliran dan kecenderungannya punya jawaban sendiri-sendiri. Yang kedua, ini juga lanjutannya, ada dikotomi antara tujuan dan waktu. Kita kan selalu oleh banyak orang di mbok hidup ini punya tujuan. Mbok hidup ini kita aktualkan semua potensi diri kita realisasikan diri kita seideal mungkin. Gantunglah cita-citamu setinggi langit, kan selalu begitu. Tapi di sisi lain kita juga ada problem waktu. Loh, kalau cita-citamu setinggi itu, apa waktunya cukup? Kalau kamu ingin membentuk dirimu seideal itu, apa kamu sempat merasakan kebahagiaan? Saya akan bahagia kalau sudah lulus S3, terus kerja di perusahaan yang luar biasa, terus bisa gajinya 1 bulan sekian M, yang itu ditempuh dalam waktu panjang. Padahal kita tidak tahu sebatas mana usia kita, berapa lama durasi waktu yang diberikan Tuhan untuk kita hidup. Ini kan yang disebut dikotomi. Kita mau jawab gimana ya susah. Ya tetap harus serius Pak. Lah, tapi kalau terlalu capek serius kita tidak sempat menikmati, terus sakit, terus meninggal gimana? Oh berarti saya harus menikmati dulu ya Pak, tidak usah serius-serius lah. Kalau kamu tidak serius-serius, masa depanmu bagaimana ya kalau usiamu panjang? Itu yang disebut dikotomi. Kamu bingung lagi. Malam hari ini tambah stres nanti kamu pulang. Ternyata masalah kita banyak dalam hidup ini. Yang ketiga, ini nanti yang dibahas yang ketiga ini. Dua yang pertama kalian baca sendiri, kejar sendiri kalau ingin tahu versinya Erich Fromm. Tapi kita fokus di yang ketiga karena temanya kebebasan.
Ya itu dikotomi antara kesendirian dan kebersamaan. Dulu ngaji filsafat pernah membahas secara terpisah kesendirian, kemudian satu sesi lagi kebersamaan. Saya yakin begitu kalian mendengarkan kesendirian, kalian merasa cocok. Iya, hakikatnya hidup itu sendiri memang. Kita lahir sendiri, berjuang sendiri, mati sendiri, kan begitu. Tapi begitu mendengarkan yang kebersamaan, iya, saya tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Apa bisa saya mengklaim diriku sendiri? Tidak bisa. Jadi kalian merasa sama-sama masuk di dua tema itu. Kenapa? Karena itu memang eksistensi kita, ya dua-duanya itu. Ya sendiri, tapi sekaligus butuh orang lain. Ini yang disebut dikotomi. Kita sadar bahwa saya bukan orang lain. Aku punya keinginan sendiri, karakter sendiri, cita-cita sendiri, gaya hidup sendiri. Orang lain juga versinya mereka masing-masing. Di sisi lain kita juga sadar, tapi mengaktualkan diriku, hidup seperti ideal yang ada di kepalaku, tidak mungkin terwujud tanpa bantuan orang lain. Boleh kalian sebut cita-citamu apapun, itu pasti melibatkan orang lain. Enggak kok Pak, saya ingin uzlah saja misalnya, menjauh dari orang banyak. Iya kamu menjauh, tapi kan kamu juga anaknya seseorang, saudaranya seseorang. Kamu punya kebutuhan ini, kebutuhan itu. Sama sekali enggak bisa kamu jauh dari orang lain. Ini yang disebut dikotomi. Pingin sih asik sendiri, menikmati diriku sendiri, me time-ku sendiri terus-terusan. Tapi apa ya mungkin hidup tanpa terikat orang lain. Jadi antara sendiri dan bersama itu selalu terjadi tarian-tarian konflik dalam diri kita. Jadi ini dasarnya ya. Ini namanya dikotomi eksistensial. Hidup kita itu ternyata banyak dikotomi-dikotomi. Dikotomi-dikotomi itu ya tidak selalu antara yang benar dan salah. Seperti saya bilang, ini dua-duanya hakiki sih. Tapi sering tabrakan kepentingan dalam hidup kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi malam hari ini kita ada di wilayah ketiga. Gimana sih membaca dikotomi kesendirian dan kebersamaan? Kok sampai manusia itu lari dari kebebasan? Nah, membagi ada kebebasan negatif dan ada kebebasan positif. Kebebasan negatif itu bebas dari, kebebasan positif itu bebas untuk. Kalau kebebasan negatif, oke lah, kita tidak mau terikat ini, terikat itu. Biasanya ya di kampanye-kampanye, di orasi-orasi itu yang diangkat kebebasan negatif ini. Tapi begitu kebebasan positif kita bingung. Dulu ada perjuangan luar biasa itu ya, dari Orde Baru ke reformasi. Oh, itu kan kita ingin bebas dari, tapi begitu masuk ke fase bebas untuk, kita kebingungan. Padahal justru kunci kemandirian, individualitas itu ada di kebebasan yang positif ini. Kebebasan untuk. Nah, bebas untuk ini oleh Erich Fromm, dia sebutkan adalah pengungkapan penuh dan otentik potensi-potensi rasional maupun emosional kita. Kita harus belajar untuk bebas mengungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, hidup yang baik versi kita. Ini kebebasan positif. Meskipun norma-normanya harus juga kita perhatikan. Ini kalau dilari dari kebebasan ada kalimat, kalau ingin menjalankan kebebasan yang positif,
Harusnya kita bebas meskipun tidak merasa sendirian. Tetap ada rasa keterikatan dengan yang lain. Kita ya kritis tapi ditambah ragu-ragu. Kadang-kadang kita itu kritis tapi kita sendiri ragu-ragu karena khawatir resikonya. Kita juga mandiri tapi tetap merasa bagian dari masyarakat. Kita bersatu dengan yang lain tapi tetap mempertahankan individualitas. Inilah aku yang menjadi bagian dari kelompokku, dari masyarakat. Nah, kalau bisa seperti ini, inilah yang kita sebut kebebasan positif. Jadi tadi ya, diawali dari kebutuhan-kebutuhan kita secara eksistensial, yang kemudian berhadapan dengan beban kebebasan yang diidealkan oleh Erich Fromm dengan kebebasan yang positif. Jangan lari dari kebebasan, tapi bebaslah secara positif. Nah, bebas secara positif itu caranya bagaimana? Kuncinya apa? Kuncinya di cara kita membangun karakter. Masuklah sekarang di karakter. Oh, masih panjang materinya. Tidak apa-apa ya. Jadi kita harus bisa memainkan karakter ideal demi mewujudkan kebebasan yang positif tadi. Karakternya manusia itu menurut Erich Fromm ada yang non-produktif, ada yang produktif. Ada model reseptif yang non-produktif ya. Ada model eksploitatif. Ada model hoarding. Hoarding itu model penimbun, pengumpul. Kemudian ada yang keempat yaitu model marketing, model pasar. Coba nanti kita lihat ya apa sih yang dimaksud karakter-karakter ini. Kemudian yang karakter produktif ada 3 jenis yaitu working, bekerja, loving, mencintai, dan reasoning, melakukan aktivitas berpikir atau berefleksi. Yuk kita belajar, masih ada waktu 30 menit belajar karakter. Boleh ambil nafas. Boleh minum dulu yang masih sisa. Baik, saya temani. Ayo kita lihat. Kita lihat ya, jangan-jangan kita termasuk ada di sini. Otoritarianisme itu kita menghindari kebebasan dengan cara menggabungkan diri kita dengan orang lain dan masuk ke satu sistem tadi dengan logika power tadi. Jadi kita masuk lewat jalur power atau submisif. Ini masuk ke sistem otoritarianistik. Kita menyerahkan kebebasan kita pada orang lain atau pada satu lembaga, kita manut diatur-atur biar tidak bertanggung jawab seperti kalau saya bebas. Atau ketika kita punya power, kitalah yang mendominasi dan ngatur-ngatur orang lain. Jadi ini antara submisif dan power tadi ini yang otoritarianis.
Sudahlah saya ikut lembaga ini saja atau saya ikut orang ini saja dan itu kan kalau saya ikut berarti nanti bukan saya yang memutuskan, dia, wong saya ikut ke sana. Jadi saya tidak ikut tanggung jawab. Atau karena saya punya power, yo, yang lain yang saya rekrut untuk ikut saya. Disitulah nanti tanggung jawabnya jadi tanggung jawab bareng-bareng, bukan saya saja. Ini jalur otoritarianisme. Kalau secara psikologis, kata Erich Fromm, versi ekstrimnya otoritarianisme adalah sadomasochisme dan sadisme. Jadi masochisme dan sadisme. Masochisme itu apa? Orang yang senang dijajah, senang ditindas, senang disakiti. Sadisme kebalikannya. Ini versi ekstrim dalam arti ya sudah tidak beres ini. Kalau ini harus perlu psikiater. Di orang disakiti tapi senang. Minta disakiti terus. Asal jangan kamu tinggalkan aku. Itu masochisme. Sebaliknya sadisme. Dia mendapatkan kesenangan, kepuasan dengan menyakiti orang lain. Ini bentuk ekstrimnya submisif dan power atau dominasi tadi. Ini jalur otoritarianisme. Saking takutnya menghadapi resiko bebas yang bertanggung jawab, khawatir kesepian dan lain sebagainya, dia rela mengabdi pada yang lain atau menyetir yang lain biar dia tidak sendirian. Ini jalur otoriter. Yang kedua, ada orang lari dari kebebasan lewat jalur destruktif. Merusak. Menghancurkan diri, menghancurkan orang lain. Untuk biar dia tidak terjebak dalam kebebasan yang menuntut tanggung jawab tadi. Kriminalitas, terorisme, dan lain sebagainya ini termasuk jenis pelarian yang destruktif. Bentuk ekstrimnya, kata Erikson, kalau tadi kan masochisme dan sadisme, bentuk ekstrimnya kalau ini adalah suicide, bunuh diri. Jadi saking takutnya kesepian, saking takutnya dengan tanggung jawab ini, tanggung jawab itu, melalui kebebasan bisa merusak orang lain, merusak yang di luar dirinya, bisa juga merusak dirinya sendiri. Antara lain puncaknya adalah bunuh diri. Nah ini jalur kedua, jalur destruktif. Jadi banyak orang lari dari kebebasan. Ya, orang bunuh diri itu kan sebenarnya pilihan hidupnya banyak. Tidak hanya mati, tapi dia khawatir dituntut tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Khawatir cemas ini, cemas itu. Akhirnya lebih milih mengakhiri hidupnya. Ini jalur destruktif, jalur yang negatif. Dan yang ketiga, jalur conformity. Ini mungkin yang kadang kita lakukan. Ya. Jalur conformity itu kita melarikan diri dari kesendirian, keterasingan, kecemasan dengan mengkompromikan individualitas kita sesuai keinginannya orang lain. Ada yang bilang jenis conformity itu seperti bunglon. Bunglon itu kan ada di mana kalau tempatnya hijau ya dia berubah jadi hijau. Kalau tempatnya merah ya dia berubah jadi merah. Biar apa? Biar dia tidak sendirian. Itu yang bahasa saya tadi ya, menggadaikan individualitasnya. Saya tidak suka sih, tapi daripada nanti saya tidak disukai banyak orang, sudahlah saya jalani saja. Ini conformity namanya. Saya tidak terlalu sreg sih, tapi nanti kalau dibenci orang, saya juga susah. Biarlah saya. Ini namanya conformity.
Jadi selalu mengkompromikan yang dia anggap baik, benar, indah, dan lain sebagainya sesuai maunya banyak orang. Inilah pelarian ketiga dari kebebasan. Akhirnya kita tidak jadi diri kita. Apakah itu lewat jalur otoritarianisme, destructiveness, maupun conformity. Baik, ambil nafas dulu. Kalian direnungi ya, jangan-jangan kita termasuk pelarian-pelarian ini. Hidup begitu indahnya oleh Allah, kita ditakdir satu-satunya makhluk yang bebas milih. Kita itu makhluk yang mukhayyar. Tapi ternyata kita sering takut dengan kebebasan itu dan lari dari kebebasan itu. Ketika diberi kebebasan, kita tidak berani memutuskan. Khawatir tanggung jawabnya juga khawatir kesepian. Enaknya ngaji tema apa ya? Sudah Pak, terserah Pak Faiz saja. Dibebaskan milih, kamu pasrah. Tugas semester ini nulis makalah ya. Terserah kalian nulisnya seperti apa. Terus kamu tanya, berapa halaman Pak? Spasinya berapa Pak? Kemudian formatnya bagaimana Pak? Sudah dibilang bebas, kamu malah tanya. Ingin diatur. Kenapa? Khawatir keliru, khawatir salah pilih, khawatir. Ini termasuk mental lari dari kebebasan. Jadi kebebasan itu tidak sekedar kemampuanmu untuk lepas dari ikatan ini, ikatan itu, tapi juga kemampuan dan keberanianmu untuk milih dan memutuskan. Justru di yang kedua inilah yang lebih berat.